Gimana sih musisi itu make money? Apa dia dapat dari sales atau per view musik di YouTube atau gimana? Oke, Gitu. gua kasih rahasia terbesarnya ya. We don't. Skipjack Digital. Selamat datang di Ngoprek, ngopi kreatif bareng Skipjack Digital. Kita kedatangan Eton nih, Hey. yang barusan bikin jingle Skipjack. Nah, gimana nih Ton? Ini kan hari pertama di Bali. Yes. Nyampe. Technically ya hari pertama sih. Gue nyampe subuh tadi. Nyampe tadi siang kita surfing, terus Yes. makan babi guling. Mantap. Sekarang ngopi sambil podcast santai. Yoi. Gimana, mungkin perkenalan diri dulu buat Oke, teman-teman gimana? boleh. Halo semuanya, nama gue Heston, gue teman SMA-nya Agus. Kerjaan gue sebagai music producer. Simple aja. Musik produser ya? Yes. Bikin lagu-lagu buat siapa? Gue juga bingung. Lagunya macam-macam sih, kayak gue ada salah satu yang sebenarnya dulu ya bisa dibilang idola gue itu band namanya Niji. Terus ada Ramen Girl, hip hop. Terus ada kemarin ini Sade Susanto yang kemarin dia masuk nominasi AMI Awards. Terus kemarin ini banget pas sebelum gue flight gue lagi ngerjain musiknya Caldera, dan itu menarik banget, kita ngerjain musik rada semi keroncong gitu. Semi keroncong tapi untuk anak senja ya katanya. Anak senja lah, dia anak senja, musiknya sebenarnya Indo tua gitu loh. Indo tua tapi ada influence keroncongnya, terus udah gitu kayak Pas tuh sambil ngopi hitam sambil hudut. Yo men, rekaman kendang gitu-gitu seru abis. Kendang Sunda gitu loh. Tapi tadi menarik banget yang sama band inspirasi idola ya. Band Iya, idola bisa lu, dibilang Niji. lah ya. Jadi sekarang lu malah kerja bareng dia ya. Iya betul. Gimana tuh rasanya kerja bareng idola? Karena kan kadang kita ada statement jangan pernah ketemu pahlawan lo. Iya, benar. Itu statement yang menarik ya. Maksudnya Ada spill dikit nih. sebenarnya ya namanya kerja pasti ya ada suka dukanya lah ya. Maksudnya dalam arti gue seneng banget kerja sama mereka, tapi selalu sungkan kalau ngirimin invoice gitu. Kan kayak gue kan ya maksudnya ya cukup ya gimana ya, kita cukup dekat gitu relasinya, kita sering ada berapa kali ngerjain project untuk hal lain juga gitu kan ya sama Randi, tapi ya tetap ada rasa gak enakannya lah gitu. Karena ya dulu pas zaman gue pensi SMP berapa kali gue bawain lagu mereka gitu. Berapa kali bawain lagu mereka, dan ya sekarang ngerjain musik bareng mereka. Jadi ya gue thankful banget, tapi at the same time emang enjoy banget sih kerja sama mereka juga. Sejauh ini sih statement itu nggak terlalu berlaku. Gak terlalu berlaku kecuali akhir bulan atau enggak. Iya mungkin ya. Iya. Cukup menarik sih, soalnya gue juga emang sedikit menghindari nagihin invoice. Oh iya itu dia. Kadang langsung email aja udah Pura-pura nggak tahu, nggak usah heads up gitu ya. Pokoknya email aja udah, nggak usah WhatsApp, nggak usah apa. Iya benar. Makanya kalau di company ada orang yang ngirimin sendiri, jangan owner ya. Iya betul. Kayak gitu. Tadi kan ada banyak tuh range-nya tuh. Jadi ada dari Niji, Ramen Girl, Iya. Caldera. Iya. Itu kan kayak beda-beda ya. Iya. Genre musiknya, genre. Iya. Jangan genre nyebutnya. genre ya. Genre musiknya ya. Itu ada pengaruh gak sih, apa preferensi lu, emang lu suka sama ini atau udahlah yang penting ada order kayak gitu. Gimana ya? Kalau bagi gue sih pribadi musik tuh cukup universal gitu ya. Maksudnya pada akhirnya musik tuh kalau bagi gue tuh kayak bahasa lah gitu ya. Bahasa yang ya dialeknya berbeda-beda gitu. Tapi yang sebenarnya kita mau ekspresikan emosinya, yang kita mau katakan tuh sebenarnya sama gitu loh. Kita mau mengatakan hal yang sama gitu. Tapi ya dengan dialek yang berbeda-beda. Jadi kayak tantangannya tentunya banyak gitu ya. Kayak gimana kayak misalnya lo ngomong Inggris atau ngomong Spanyol atau ngomong Sunda gitu kan, masing-masing ada ekspresi dan ada perumpamaan masing-masing kan gitu ya. Kalau Chinese mungkin banyak pepatahnya atau gimana, tapi
at the end of the day kayak we're trying to say the same thing sih gitu. Universal language ya. Iya. Terus kalau produser, ngomongin dari sisi bisnis Ton, Ya. kan gimana sih industri musik itu bekerja? Kan kalau dulu kan misalnya dari kalau KFC lah, artis KFC kan jualan CD, itu tapi gue nggak tahu nih pahamnya, apakah mereka bagi royalti dari sales atau gimana? Ya. Nah yang boleh gak jelasin ke kita misalnya di industrinya tuh sebenarnya gimana sih musisi itu make money, apa dia dapat dari sales atau per view musik di YouTube atau gimana? Oke, gitu. gue kasih rahasia terbesarnya ya. We don't. Gak. Dari endorse ya. We don't. Dari endorse. Aduh. Jadi mungkin simpelnya gini ya. Mungkin kan musisi sendiri kan ya dibagi beda-beda gitu ya. Ada artis, ada misalnya gua kalau sebagai produser ya gua bukan artisnya gitu ya. Gua pekerja musik. Tapi at the same time mungkin kalau kebanyakan orang mikir musisi artis gitu ya. Kalau dari perspektif artis itu tuh tadi kan lu mention dulu KFC jual CD. Itu ya, tuh sekarang masih sih. Ya masih gitu ya. Tapi ya orang udah nggak pakai CD ya sekarang ya. Maksudnya kebanyakan orang nggak pakai CD untuk konsumsi sehari-hari. Mungkin koleksi yes, tapi untuk konsumsi sehari-hari, well gue jarang ngeliat orang pakai itu sih apa, yang Walkman yang CD gitu. Apa sih dulu namanya? Gak tahu. Ada pokoknya ya kalau gitu. Kalau anaknya ini ya, kijang kotak baru CD. Iya. Gitu loh, gue sih ya maksudnya untuk bukan untuk konsumsi sehari-hari lah. Jadi kalau perbedaannya dulu tuh kalau dari segi bisnis ya, pertama tuh dari sales itu ya penjualan CD nomor satu itu prioritas, mau apa income-nya itu dari sales, terus lalu misalnya touring atau merchandise gitu ya, ya kan, terus ya misalnya ada iklan atau apa, tapi nomor satu tuh dulu sales gitu. Sales ya. itu sales CD, kaset juga, iya kaset, vinyl, ya. Okay. Jadi kalau misalnya lu pernah lihat ada platinum artist, diamond artist, gold artist gitu, itu sebenarnya checkpoint untuk mereka album itu kejual berapa keping. Oh jadi berapa keping dapatnya platinum? Iya gitu kan. Gue juga lupa sih jujur ya. Mungkin gold tuh kayak 100.000 atau kayak platinum 1 juta atau apalah gitu ya. Thriller Michael Jackson tuh salah satu yang paling banyak tuh mungkin berapa ratus juta keping gitu, gak tahu dah. Gue juga bukan historian ya. Tapi kurang lebihnya kayak gitu, dulu priority-nya di situ, dan itu dulu kalibernya artis tuh di situ gitu kan, pasti multi platinum artist ini gini gitu. Ya itu maksudnya. Nah, tapi sekarang tuh bisnis modelnya dibalik. Basically rekor-rekor yang dulu dipecah untuk kayak berapa keping kejual itu udah susah banget dipecahin sekarang, karena that's not how we consume. Adaptasi musiknya juga beda. Iya, mediumnya udah cukup berbeda gitu ya, business wise gitu. Jadi kalau sekarang dibalik, di mana merchandise dan endorsement dan touring itu tuh di atas. Itu nomor satunya bahkan. Itu nomor sekarang. satunya. Sales atau streams itu ya nomor sekian lah gitu. Wah susah banget berarti kalau musik. Kalau misalnya kayak misalnya kita benar-benar baru start, berarti kita harus dapat view berapa ratus juta baru viral, dan baru dari situ baru dapat bisa touring gitu-gitu. Ya itu one method lah gitu ya, tapi ya banyak jalan menuju Roma. Iya gitu. Cuman ya intinya ya pretty tough sih. Makanya pertama gue bilang kan we don't. Dalam arti ya emang namanya kan industri kreatif. Cari duitnya juga harus kreatif gitu loh. Maksudnya nggak bisa sekedar langsung tour aja atau kayak gimana. Mungkin kayak lo ikut panggungan kecil dulu. Mungkin lo bikin panggung sama teman-teman kayak gitu. Sekarang tuh banyak banget musisi-musisi independen tuh ya bikin panggung sendiri, bikin acara sendiri, bikin kolektif sama teman-teman. Bikin acara bareng-bareng dulu. Ya bikin acara bareng-bareng, share fan base-nya gitu sama band-band lain. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi nggak harus yang kayak misalnya, lu viral di TikTok baru orang menonton gitu ya. Lu harus kayak put yourself out there dulu, kurang lebihnya gitu. Tapi itu kan untuk si artis berarti ya? Ya kayak betul. si pemain utamanya lah. Iya, Dia kan dapetnya artis lah. gitu. Ya. Nah kalau yang kayak lunya misalnya komposer, terus misalnya apa ya? Artis tuh biasanya mereka punya ini gak sih?
pemain band fixnya gitu. Ya, ya tentunya ya. Kayak Kalau misalnya kayak gitu apa per project atau gaji atau gimana itu? biasanya itu per project sih ya. Walaupun ya ada langganan gitu ya. Misalnya si artis A nih gitu ya. Dia punya session player udah langganan nih, timnya nih si ini nih. Nah, si orang-orang ini akan terus nge-prioritize ini manggung untuk si artis A ini gitu ya. Jadi kalau dia ada jadwal sama artis A ya, yang ada yang bentrok, dia akan nge-prioritize ini. Jadi setiap panggungan itu ada fee-nya atau apanya gitu. Dan itu bisa cukup menghidupi lah gitu ya. Terutama kalau misalnya panggungannya udah nyayur gitu istilahnya. Kayak misalnya Kayak gimana tuh nyayur? ya lu sebulan manggung 20 kali, itu banyak men. Itu lu 20 hampir kali. tiap hari Hampir tiap manggung. hari dong. Iya. Ya kalau kehidupan session musician yang touring yang kayak gitu ya kayak gitu. Tinggalnya di jalanan gitu. Kayak Berapa sih range-nya? Bisik-bisik. range-nya Range. kalau Pendapatan lah. session ya misalnya session player mungkin Session player nih pemain bandnya. pemain bukan bandnya ya bandnya. mungkin kayak kalau entry belum yang apa yang masih baru-baru lah, itu tuh mungkin amannya tuh misalnya 1 juta sekali manggung. Sejuta sekali manggung. Ini Sejuta sekali di tempat-tempatnya tuh kayak live music bar kayak gitu. Ya kurang lebih lah Kayak gitu. ya bisa di bawah lah kalau misalnya masih entry banget gitu ya. Itu bisa di bawah, cuman kalau udah ada nama sedikit udah mulai jalan ya mungkin 1 orang 1 juta lah sekali manggung. Betul, ada segitu. Tapi kalau misalnya udah band oke lah gitu ya, yang kayak manggung terus-terusan tapi lu bukan artisnya ya, lu bukan anak band ya, lu additional, lu sessionist. Itu mungkin ya kalau misalnya 2 atau 3 tuh masih cukup make sense gitu ya. 23 tuh kira-kira di artis kayak gimana tuh? Artis kayak gimana ya? Mungkin belum Raisa gitu belum sih. Tulus sudah jauh ya sessionistnya kali ya. Mungkin kurang lebih ada yang segitu juga, tapi ya ya tergantung lah, balik lagi kan kayak luar kota atau enggak gitu. Tapi range-nya mungkin simpelnya ya dari 1 sampai 5, simpelnya gitu. Per orang per manggung. Per orang per manggung. Kurang lebih lah gitu ya. Tapi kan ada juga misalnya lu job desk-nya lu music director-nya gitu. Kayak gitu kan. Apalagi tuh? Jadi Musik ada lagi. Ya misalnya lo ini ya manggung. Ini 1 band nih, cerat gitu kan. Terus siapa yang akan ngedictate? Oh, kita lagu ini kita aransemennya begini ya. Ini kita konsepin kayak gini. Oh, gimana kalau ini kita akustik aja awalnya sampai chorus pertama, terus nanti masuk chorus 2 baru lu masuk semuanya. Dar gitu. Nah, itu tuh yang arrange itu semua ya music director. Dia biasanya di tim apa tuh? Dia di tim event atau di tim artisnya tuh? Di tim artis ya, terutama kalau misalnya artisnya punya panggung yang cukup konseptual lah gitu ya, yang kayak misalnya ada beat-beatnya, oh dia mau ngajak penonton nyanyi atau mau ngajak penonton ke panggung atau apa, semua dinamikanya itu kan udah diatur gitu music ya. director ini. Ya kerjasama sama artisnya of course gitu ya. Ya. Jadi kurang lebih misalnya ngebikin aransemennya, atau zaman sekarang tuh artis pasti pakai backing track gitu ya. Apa tuh backing? Backing track, jadi kayak pas dia manggung, memang musisi yang main itu tuh ada 5 orang katakanlah. Tapi di balik itu ada backing track yang ngikutin musisi itu. Jadi misalnya yang nyanyi, misalnya Raisa sendiri nih, tapi nanti tiba-tiba, harmoninya kayak 10 orang nih, gitu. Itu dari backing track itu ngikutin. Ada orang yang main atau musik aja? Nah itu playback. Ada lagi job musisi juga on stage tuh misalnya jadi sequencer. Itu jadi orang yang making sure backing track sama musician yang on stage-nya itu synchronized gitu. Jadi makanya kalau lu ngeliat musisi semua pakai in ear kan, bukan zaman dulu kan ya kita cuman pakai monitor atau kayak maksudnya speaker di lantai lah gitu ya. Kalau sekarang pakai in ear, di in ear-nya tuh nanti ada metronom, tak 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 chorus 2 3 4 gitu. Jadi kayak udah dikasih tahu ini masuk chorus gitu. Nanti itu breakdown 2 3 4 bam, ini masuk ke breakdown. Jadi semuanya tuh udah diaturin di sini. Itu semua synchronized ke backing track. Jadi musisinya main sama backing tracknya barengan gitu. Jadi ya ini modern production ya, tapi ya maksudnya kalau lu ngelihat misalnya kayak
Bruno Mars manggung atau kayak siapa manggung, pasti itu serame dan semegah itu ya harus pakai backing track. Bahkan orkestra pun misalnya kayak Erwin Gutawa gitu-gitu pasti dia pakai backing track untuk membuat impact-nya itu tuh semegah itu gitu. Gila. Walaupun ada juga musisi yang masih lebih suka lebih tradisional. Tradisional tuh ya udah nyanyi. Ya aja. apa yang lu denger di sebagai penonton itu apa yang mereka mainin di panggung gitu. Itu tradisional. Jadi nggak ada pre-recorded apa yang untuk ngebantu performance Enhance mereka. gitu ya. Iya, kalau backing track tuh lumayan enhance banget gitu ya. Siapa? Backing track Backing track. itu tuh lumayan nge-enhance banget performance-nya. Meanwhile kalau tradisional ya memang itu lebih approach yang lebih organik lah gitu ya. Jadi apapun kesalahan yang ada, happy accidents gitu ya, we say it, itu jadi experience dari penonton juga gitu. Jadi dua-duanya itu rute yang sangat sangat wajar gitu untuk diambil musisi gitu. Nggak ada yang lebih bagus atau lebih jelek lagi gue sih. Banyak banget ya ini. Kalau di luar pekerjaan yang sebenarnya kan cuma performance doang, tapi ada music director, ada sequencer. Iya, Terus sequencer ada yang ngomong di sini juga. ya itu ya sequencernya udah siapin semua. Pokoknya kalau lu ngelihat di panggung ada orang main laptop, itu bukan lagi main CS gitu. Itu lagi waduh temponya lari nih atau apa nih, dia lagi ngejar atau apa gitu, dia lagi making sure semuanya fine gitu. Dan sering ya si sequencer itu adalah musik directornya karena dia yang ini seringnya ya. Iya. Nah untuk pekerjaan itu kan banyak tuh Ton. Iya. Kayak misalnya dari music director, sequencer itu jalur bisa masuk ke industri itu gimana sih? Karena kan kalau gue orang awam nih di industri musik, ya gue tanya artis aja. Pokoknya lu mau sukses ya lu nyanyi. Iya. Terus kalau lu main alat musik, kalau main bass, aduh udah paling gak laku. Iya. Gimana biar Masuknya tapi tuh banyak opsi gitu. Iya, masuknya tuh gimana sih? Ya sebenarnya gimana ya? Duitnya tuh menjanjikan. Apa? Menjanjikan duitnya. Ya, intinya sih begini men, kalau lo mau masuk ke dunia musik karena duitnya, Jadi produser. Jadi yang punya itu. Bukan gitu. Maksud gua, kalau lu mau masuk ke dunia musik karena duitnya, ya itu salah motivasi sih gitu menurut gue ya. Lu kalau mau cari duit banyak, ya jadi lawyer kayak gitu. ya ngapain? Ya kayak mendingan jadi lawyer gitu, kayak dibayar by the minute gitu. Lu telepon aja dibayar gitu kan. Nah tapi kalau menurut gue ya, kalau lu main musik ya rewardnya itu adalah bisa bermain musiknya itu sendiri gitu ya. And apa yang lu dapat dari situ adalah ya bisa dibilang ekstranya lah gitu. Kan lu main musik, lu kayak pengen masuk ke terjun ke dunia musik kan bukan pertama kan karena lu senang main musik, bukan karena lu dapat duit. Pertama nggak ada orang main musik langsung dapat duit gitu loh. Itu tuh after gitu. Jadi kayak kalau menurut gua, kalau lu motivasi duit jangan sih gitu, soalnya bakalan capek hati. Tapi ya harus tadi dijalanin aja ya. Iya harus jalanin aja. Tapi tadi pertanyaan lo kan apa namanya? Gimana bisa dapat kerja? Gimana bisa masuk ke ininya ya? Memang simpelnya sih ya kenalan lah. Dari perkenalan, dari circle gitu ya. Lo aktif di ya perpanggungan yang ya itu yang kayak gue bilang tadi, manggung-manggung belum dibayar gitu ya. Lo emang punya punya band atau punya act atau gimana, lo suka manggung sama temen lo segala macam ya. Jalanin aja karena ya itu tes pertamanya di mana kayak lu beneran seneng gak sih sebenarnya sama industrinya dan sama kenyataan. Iya maksudnya sama sama aktivitasnya dulu deh gitu, belum kayak soal industri atau soal bisnis side-nya. Kalau aktivitasnya aja lu gak seneng ya nggak usah ke bisnis side-nya, lu bisnisnya lain aja gitu. Ya jadi hobi aja nggak apa-apa men, nggak semua orang yang senang musik harus jadi musisi menurut gue sih gitu ya. Dan ini bukan ngomongin talenta ya gitu. Banyak kok teman-teman kita yang jauh lebih bertalenta tapi kayak oh enggak gue hobi aja gitu. Dan itu perfectly fine bagi gue gitu. Oke. Udah ngomongin teknis, udah ngomongin bisnisnya sendiri. Sekarang gue mau tanya, scam terbesar apa sih kalau di industri musik di Indo? Ini apa? Aduh. Yang udah ketahuan, yang udah ke-publish dah. Yang udah ke-publish. Scam terbesar ya. Yang merugikan orang-orang sama merugikan
Kayak merugikan konsumen, merugikan brand, merugikan vendor, scam kayak gimana sih yang biasa? Kalau nggak yang kecil-kecil juga boleh tuh. kayak gimana sih maksudnya kayak scam terbesar itu maksudnya kayak Misalnya gue mau nyanyi 5 lagu, terus artisnya nyanyi 2 lagu, cabut. iya, jelek nih crowdnya, cabut. Kalau kayak gitu, Itu kayaknya itu apa maksudnya kalau kayak gitu tuh? iya lumayan scam sih. Tapi kayaknya di industri musik berarti kan belum tentu artisnya ya. Belum tentu artisnya. Belum tentu artisnya. Nah, mungkin ini dari Ya misalnya event organizer-nya. ya kayak di negara Konoha kan, bangun jalan. Terus semennya harusnya grade A, grade Z. Iya iya iya. Contohnya kayak gitu. Nah, ya ini mungkin yang banyak isu-isunya belakangan itu maybe bukan artis saya yang gua tahu tapi ya event organizer ya. Event organizer-nya. Iya misalnya festival A gitu ya. Di negara Konoha kan? Negara Konoha. Maksudnya ya ini Bukan ya, di Indonesia ini, nggak apa-apa. ya di ya negara inilah Niagara itu yang pasir lah gitu ya biar beda. Nah jadi ya event organizer misalnya simpel lagi nih sih ini lumayan cara mikirnya sebenarnya kayak namanya bisnis ya kayak rada kayak property scam gitu loh lumayan banyak modelnya kayak gitu di mana gini lo ngebangun properti bangun apartemen butuh modal sekian M gitu ya lu mau ngebikin event musik lu butuh modal sekian M gitu kan nah modal lu awalnya gak cukup jadi lu berharap dari sales untuk nge-inject Sales tiket ya. ya sales ya apa entah itu apartemen atau tiket untuk nge-inject bayaran buat artis lu nanti sales lu nggak kurang bagus nih gitu ya terus lu nggak bisa nge-DP-in artis nah dari segi artis dan band lu belum di DP-in, lu disuruh nanggung flight sendiri misalnya dari misalnya waktu itu gua ada pernah kerjasama sama band dari luar kota lah gitu ya dia negara Konoha dia harus flight terus kayak gitu gila ini belum di DP terus dia juga tahu artis-artis lainnya yang teman-temannya dia ya gue juga belum di DP men Tapi disuruh main. jadi disuruh main gitu, disuruh datang gitu, disuruh perform. Ini jadi kayak hamin berapa sebelum festivalnya banyak artis-artisnya ini gimana sih nih gitu loh. Jadi akhirnya penonton yang udah beli, udah datang ternyata artis-artis yang dijanjikan nggak bisa perform gitu loh. Karena ya ini keuangannya nggak jelas kayak gitu. Dia nggak menyelesaikan terms and condition ya kan gitu ya karena ya lu untuk lu terbang untuk lu akomodasi apa segala kan nggak semua festival misalnya menanggung atau kayak ya belum tentu dilunasin juga gitu loh nah jadi kayak kalau misalnya soal pertanyaan lu scam terbesar yang gua kepikiran lah belakangan ini ya itu sih kayak Dari event yang kayak yang kayak oh ya bisa nih bikin event bisa tapi ternyata ya nggak capacity-nya belum cukup untuk ngebikin event sebesar itu gitu itu yang gua kepikiran ya gitu ya dan ini kayak not trying to offend pihak manapun kayak gue lebih kayak pengen ngingetin aja kayak kalau kita kalau mau bikin sesuatu itu harus kayak well planned and kayak semua harus jelas gitu ya game plan-nya harus jelas dan jangan sampai ngerugiinnya tuh ya fans band ya gitu loh kan kasihan merekanya penonton yang udah beli tiket mau nonton ini nggak bisa gitu Ini bukan jadi kayak message kalau kita datang festival artisnya nggak manggung ya sebenarnya bukan belum masa artisnya nggak mau dapat duit masa artisnya nggak mau dapat duit gitu kadang tuh ya kayak gitu kayak lu misalnya nih Gus yuk kita meeting di Amrik gitu lu tapi atur tiketnya sendiri nanti gue bayarin gitu tapi kayak ternyata gue gak bayarin lu mau nombokin gitu loh kayak gitu kurang lebihnya ya gitu menarik jadi banyak kejadian yang bisa sebenarnya kejadi walaupun bukan maunya artisnya bukan maunya ini tapi sebenarnya dari kayak manajemen projectnya sendiri iya benar ini tuh banyak kejadian pas mulai lagi post pandemi ya post pandemi hashtag mulai lagi itu jadi banyak tuh orang mulai lagi gitu. mulai lagi mencari
keuntungan dalam kesempatan. Iya gitu kan, bener deh mulai lagi gitu. Kurang lebihnya lah. Oke. Jadi sebenarnya itu dari kita gimana kalau kita mau cari lo online di mana, Ton? Oh iya, kalau gua di IG itu @heston si tampan. Itu dibuatin temen gua men. Nggak apa-apa kan kita. Tapi ya itu ya testimoni lah dari dia. Jadi gua keep. Terus ya SoundCloud, YouTube ada. Gua sebenarnya I live under a rock. Kayak gua tuh kayak lumayan ansos, jadi ya lo ya dari situ aja gak apa-apa. Tapi kita banyak belajar tentang music industry, sebenarnya siapa aja sih yang berperan di belakangnya, scam terbesar gimana, dan gimana sih music industry itu sekarang bikin duit ya, making money. Iya banyak lah, kayak maksudnya jalan menuju Roma kayak tadi gue bilang. Tetap harus kreatif ya. Tetap harus kreatif. Karena kita di industri kreatif. Iya betul. Jadi sekian dari ngoprek episode kali ini. Jangan lupa follow Heston si Tampan, ke kita juga Skip Check Digital. See you in the next episode. Skipjack Digital.